ingin tahu ya tentang AKM yang memang akan kita selenggarakan pada hari ini. Bapak-Ibu sekalian, yang pertama puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa bertemu Maya untuk bersama-sama membahas tentang asesmen nasional. Sesuatu yang mungkin memang amat sangat baru pada tahun ini dan sudah direncanakan dari tahun kemarin. Terkait teknik, saya kira memang untuk SMP relatif tidak terlalu banyak kesulitan sesungguhnya. Karena kita sudah terbiasa dengan UNBK yang 3 tahun berturut-turut kita sudah melaksanakan di Kota Depok. Namun dalam asesmen nasional kali ini tentu agak sedikit berbeda. Baik caranya, sistemnya, kemudian perangkatnya. Banyak hal yang baru yang saya kira harus kita bahas bersama agar supaya nanti pada saat pelaksanaan di lapangan, baik pelaksanaan pada saat simulasi, kemudian gladi bersih, dan pada saat pelaksanaan hari hanya bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena saat ini juga sengaja kita menghadirkan helpdesk dari Provinsi Jawa Barat, Pak Hadi, yang memang amat sangat kompeten di bidang asesmen nasional. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang memang selama ini menjadi ganjalan, ketidaktahuan atau ingin dipertanyakan, silakan ditanyakan ke Pak Hadi. Ya, jadi selama 2 jam ke depan, kesempatan kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang akan beliau berikan kepada kita semuanya. Dan bagi yang memang Bapak Ibu memiliki pertanyaan, memiliki permasalahan, silakan langsung ditanyakan. Jadi sekali lagi ini upaya kita agar supaya nanti proses asesmen nasional ini bisa berjalan dengan lancar, khususnya di bidang SMP. Pada hari Minggu kemarin kita sudah mengadakan pertemuan, waktu itu operator SD dan SMP, roomnya juga penuh, ternyata ada teman-teman SMP yang tidak bisa hadir, tidak bisa masuk ke room, walaupun room itu sudah kita sediakan sebanyak 1.000. Oleh karenanya untuk hari ini kita mengkhususkan di bidang SMP Bapak Ibu. Walaupun demikian, ini Pak Acu juga sudah membuat live streaming kegiatan kita pada hari ini di YouTube, sehingga bagi teman-teman dari SD misalnya yang ingin ikut kegiatan ini bisa mengikuti di live streamingnya YouTube channel Dinas Pendidikan. Harapannya tentu segala permasalahan yang mereka sebetulnya kalau bisa ikut ke room, kita tidak permasalahkan, tapi kita khawatirkan ternyata nanti justru malah SMP-nya kembali kehilangan tempat, seperti kejadian hari Minggu kemarin. Kita meyakini ini karena antusiasme teman-teman semuanya ya, dalam kegiatan ini yang menunjukkan berarti keinginan kita untuk bisa melaksanakan asesmen nasional ini dengan baik. Jadi Bapak Ibu, dari saya cuma itu saja, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Pada Pak Hadi, terima kasih sudah hadir di Depok. Pak Hadi, mohon nanti bisa memberikan pencerahan pada kami semuanya terkait dengan asesmen nasional yang akan diselenggarakan tahun ini. Karena yang saya tahu ada juga perubahan-perubahan terkait dengan waktu dan segala macamnya. Jadi hari ini insya Allah kita bisa mendapatkan update yang terbaru dari Pak Hadi terkait dengan asesmen nasional. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi COVID belum berlalu, kita doakan semoga segera hilang. Jangan ucapkan ulang tahun kepada COVID. Kalau ucapan ulang tahun nanti akan berulang terus. Dia tidak akan pernah pergi. Jadi kita harapkan COVID segera berlalu, kita bisa bendungan tatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melaksanakan kegiatan KBM juga tatap muka. Harapannya seperti itu. Namun kali ini dengan kondisi yang ada sekarang, kita maksimalkan. Kita optimumkan walaupun kita hanya bertemu melalui dunia maya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti ikuti dengan seksama, ikuti dengan tertib, jangan cuma pasang screen-nya doang, kemudian tutup kameranya, kemudian rebahan, akhirnya ketiduran. Ketika bangun sudah selesai. Ketika ditanyakan nanti oleh kepala sekolahnya, ternyata tidak tahu apa-apa. Padahal mungkin ada hal yang urgent, yang penting sekali, yang harus segera Bapak Ibu eksekusi, yang harus segera Bapak Ibu laksanakan. Jadi kami mohon sekali lagi, mohon ikuti dengan baik kesempatan kita pada kali ini, mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat untuk kegiatan asesmen nasional di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbimtek, semoga kegiatan kita bermanfaat untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kasih Kurikulum. Baik Bapak dan Ibu, mohon nanti ketika narasumber memberikan ilmunya atau
Ya, ilmunya bagi Bapak dan Ibu, mohon dicerna baik-baik supaya nanti ketika pelaksanaan simulasi yang akan kita hadapi di minggu depan, ya dimulai dari minggu depan, jadi lebih baik lagi. Saya harapkan Bapak Ibu, Kota Depok menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaan asesmen nasional, supaya tidak ada lagi kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, selain di Zoom ini, memang kita sengaja membagi supaya tidak terlalu penuh room ini. Untuk SD sebagian besar itu kita kasih live streaming di Belajar Bersama Disdik Kota Depok. Jadi intinya sama Bapak Ibu ya. Nah tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung ke narasumber, ke Pak Hadi Daryanto. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, baik dari yang dinas pendidikan maupun yang dari sekolah, mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi ilmu sedikit mengenai yang akan kita hadapi di 2 bulan lagi, 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, kita akan berhadapan dengan yang namanya asesmen nasional. Di asesmen nasional ini tentunya masih banyak yang belum tahu, belum mengerti apa itu asesmen nasional. Nah, tentunya kita akan berbagi, kita akan sharing sedikit mengenai asesmen nasional. Izinkan saya untuk share presentasi. Oke. Bapak Ibu, sudah tampil ya? Nah, itu tadi namanya. Oke. Bapak Ibu, ini adalah skema proses pelaksanaan asesmen nasional. Di asesmen nasional ini ternyata tidak hanya satu bidang saja yang melakukan proses asesmen nasional ini, dari mulai Balitbang dan perbukuan, kemudian semua direktorat jenderal, kemudian distrik provinsi, distrik kabupaten kota, sampai ke satuan pendidikan. Nah, yang bedanya di tahun ini adalah LPMP menjadi leading sektor untuk kegiatan asesmen nasional ini. Kenapa? Karena LPMP itu lembaga penjamin mutu pendidikan, sehingga kedepannya diharapkan dengan adanya asesmen nasional ini, diharapkan ke depan LPMP ini bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Kurang lebih cita-citanya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di halaman berikutnya di sini Bapak Ibu bisa lihat elemen kebijakan nasional, elemen kebijakan asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa. Dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah. Kemudian hasil yang diharapkannya, kenapa hanya sampel? Karena hasil yang diharapkannya AN ini tidak mengevaluasi AN ini menilai kompetensi siswa sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh sekolah. Kemudian AN ini juga tidak menambah beban siswa kelas 6, 9, dan 11 dan juga tidak digunakan untuk PPDB. Kemudian AN 2021 digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru, sekolah, dan Pemda. Nah, ini yang paling penting. Sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru, sekolah, dan Pemda. Artinya, Bapak Ibu, tidak perlu ada yang namanya kecurangan, tidak perlu ada yang namanya persiapan. Jadi,
apapun hasil yang didapat dari asesmen nasional ini, itu adalah sebagai baseline, sebagai tolak ukur bagi sekolah Bapak Ibu. Sekolah Bapak Ibu itu siswanya itu adanya di level yang mana, seperti itu. Kemudian untuk evaluasi kinerja tidak berdasarkan skor rata, tapi juga perubahan skor dan tren dari tahun ke tahun. Jadi ke depannya dari AN ini kita bisa mengevaluasi kinerja sekolah, tapi tidak dilihat dari hasil akhir. Jadi dilihatnya nanti dari tahun kemarin ke tahun berikut, ke tahun sekarang, ke tahun berikutnya seperti apa itu hasil yang didapat dari asesmen nasional ini. Kemudian asesmen nasional ini dilaksanakan di semua sekolah untuk pemetaan dan potret mutu SD, SMP, SMK, SMA di semua daerah. Yang terakhir, AN dilaksanakan setiap tahun, dilaporkan kepada sekolah dan Pemda. Artinya begini Bapak Ibu, diharapkan dengan asesmen nasional ini, maka di Kota Depok itu bisa mendapatkan potret mutu. SD di Kota Depok itu, SMP di Kota Depok itu punya mutunya seberapa besar. Kemudian ketika mutu tahun ini misalkan karena tidak dinilai dengan skor, misalkan mutu tahun ini Bapak Ibu 70, nah tahun depan jadi 71 atau jadi 72, artinya dengan melihat nilai seperti itu sudah tergambar bahwa Bapak Ibu melakukan hal yang positif, hal yang baik bagi peningkatan mutu sekolah. Begitu. Nah, kemudian asesmen nasional ini dilaporkan ke sekolah dan Pemda, maksudnya agar sekolah dengan Pemda saling bersinergi untuk meningkatkan mutu sekolah di daerahnya, gitu. Berikutnya Bapak Ibu, asesmen nasional ini, nah ini yang masih menjadi belum jelas di teman-teman. Jadi Bapak Ibu, asesmen nasional ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek asesmen kompetensi minimum. Di AKM ini ada yang namanya literasi dan numerasi. Kemudian dilakukan juga survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi siswa kita pada saat melakukan asesmen nasional, siswa kita akan mengerjakan 3 hal ini, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk apa? Hasilnya nanti bisa jadi pemetaan dan umpan balik bagi satuan pendidikan. Jadi nanti yang tadi disebutkan, mutu sekolahnya bisa tergambar. Nah, berikutnya, setelah mutu sekolahnya tergambar, bagaimana? Diharapkan ada perbaikan proses. Bukan perbaikan nilai ya, perbaikan prosesnya. Perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikannya. Nah, sehingga ketika proses pembelajarannya semakin baik, pengelolaan satuan pendidikannya semakin baik, maka diharapkan karakter dan kompetensi peserta didiknya pun lebih baik lagi. Begitu Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional ini bukan mengevaluasi siswa per siswa atau guru per guru, tapi ini lebih mengevaluasi sistem pendidikan dalam satu satuan pendidikan. Nah, otomatis nanti kalau dari satuan pendidikan mutunya sudah meningkat, pasti daerahnya juga akan meningkat. Begitu kurang lebih. Kemudian Bapak Ibu, ini saya lewat saja. Kemudian Bapak Ibu, untuk asesmen nasional ini, seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Menteri, bahwa asesmen nasional ini tidak perlu dilakukan persiapan khusus. Yang perlu dilakukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran. Nah, yang pertama, murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk asesmen nasional. Murid kelas 6, 9, dan 12 dapat fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Artinya,
tidak seperti waktu UN, di mana siswanya harus memikirkan ujian, juga harus memikirkan cara masuk untuk ke perguruan tinggi atau cara masuk ke SMA, seperti itu. Jadi asesmen ini tidak perlu disiapkan secara khusus. Kemudian untuk gurunya, diharapkan dengan asesmen nasional ini gurunya bisa meningkatkan kemampuan melakukan asesmen, serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara lebih utuh. Untuk sekolah, memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta memanfaatkan hasil AN untuk evaluasi dan perencanaan program. Kemudian untuk orang tua tidak perlu lagi mencari bimbingan belajar atau buku-buku latihan AN. Lebih baik dorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Nah, jadi Bapak Ibu, dari hal yang Bapak Ibu lihat ini, tentunya sudah jelas bahwa AN ini tidak perlu persiapan khusus, tidak perlu persiapan tryout, segala macam, tidak perlu Bapak Ibu. Begitu. Berikutnya Bapak Ibu, asesmen nasional ini dilaksanakan di semua jenjang dan harus diikuti oleh peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan. Untuk peserta didiknya, untuk tingkat SD, itu kelas 5 dengan jumlah muridnya 30. Kalau yang kita siapkan adalah 30 plus 5, karena 5-nya cadangan. Kemudian untuk SMP, SMA, SMK, itu yang disiapkan adalah pesertanya 45, ditambah 5 cadangan. Jadi Bapak Ibu punya daftar peserta dan calon itu sebanyak 35 dan 50 peserta murid, 50 murid. Kemudian Bapak Ibu untuk peserta didik ini harus melakukan asesmen itu sesuai dengan jadwalnya selama 2 hari untuk murid. Nah, untuk pendidik, semua pendidik di satu satuan pendidikan diminta menjadi responden AN. Jadi pendidiknya pun harus mengikuti survei lingkungan sekolah. Berikutnya juga untuk kepala sekolah. Kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah juga sama harus mengisi survei satuan pendidikan. Artinya, untuk asesmen nasional ini, siswanya, gurunya, kepala sekolahnya juga harus untuk mengikuti asesmen nasional. Bedanya adalah untuk guru, untuk murid mengikuti AKM, survei lingkungan belajar, dan survei karakter. Sementara untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan hanya melakukan survei lingkungan sekolah saja. Kemudian nanti perbedaannya ada di waktunya. Nanti kita jelaskan di belakang. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena gurunya atau pendidiknya ada yang mengajar di 2 sekolah, kepala satuan pendidikannya juga mungkin ada yang menjadi PLT di sekolah lain, maka guru dan kepala sekolah yang mengajar atau memimpin di 2 sekolah harus mengikuti survei di 2 sekolah tersebut. Jadi apabila pendidik itu mengajar di 2 sekolah, maka dia survei di 2 sekolah. Di sekolah A-nya survei, di sekolah B-nya juga survei. Kalau 3 sekolah sama, kepala sekolahnya juga sama. Seperti itu yang harus dilakukan oleh pendidik dan kepala satuan pendidikan. Kemudian, untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan, seperti tadi saya jelaskan, itu hanya berupa survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei lingkungan belajar untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan ini dilakukannya melalui web. Ini alamatnya http://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Tampilannya akan seperti ini, kurang lebih seperti ini.
nanti Bapak dan Ibu Kepala Satuan Pendidikan dan Bapak Ibu pendidik, Kepala Sekolah dan Guru lah lebih enaknya begitu. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru bisa mengerjakannya melalui web. Waktunya kapan? Waktu pengisian surveinya dalam rentang waktu pelaksanaan AN. Artinya begini Bapak Ibu. Maaf. Ketika siswa Bapak Ibu melakukan asesmen nasional, misalkan sekarang waktunya SMP. SMP itu rentangnya 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ketika siswa harus melakukan ujian di sekolah selama 2 hari, Senin, Selasa, atau Rabu, Kamis, maka gurunya boleh melakukan survei kapan aja selama 4 hari ini. Boleh Senin, boleh Selasa, boleh Rabu, boleh Kamis, boleh di rumah, boleh di sekolah, boleh sambil di mall, terserah. Yang pasti dalam waktu 4 hari ini, pendidik dan kepala satuan pendidikan harus mengisi survei lingkungan belajar melalui alamat tersebut. Untuk pendidik dan untuk guru dan kepala sekolah bisa pakai handphone, bisa pakai laptop. Nah, kalau untuk siswa itu wajib sesuai dengan yang diatur, yaitu menggunakan laptop, menggunakan PC begitu. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang harus dibahas terakhir, yang termuat di pos UN, yaitu ketentuan untuk satuan pendidikan. Pada tahun 2021, gladi bersih dan pelaksanaan AN dilakukan di wilayah yang menurut ketentuan pemerintah pusat sudah boleh menerapkan PTM terbatas. Pertemuan tatap muka terbatas. Satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 sebagaimana diatur dalam panduan PTM terbatas. Satuan pendidikan menyampaikan informasi tentang tujuan dan pelaksanaan AN kepada orang tua peserta didik peserta AN. Dan yang terakhir, satuan pendidikan yang wilayahnya belum menerapkan, ini sambungan dari yang nomor 1, yang belum menerapkan PTM terbatas, artinya tidak boleh melakukan AN, itu nanti akan melakukan AN-nya di awal tahun, itu sekitar bulan Januari, Februari, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk yang poin pertama, ini sudah jelas bahwa daerah yang sudah melakukan pertemuan tatap muka terbatas, ini bisa melaksanakan AN. Yang kedua, satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan. Menurut di pos AN yang akan diluncurkan, itu di dalamnya sudah menerapkan semua protokol kesehatan. Dari mulai larangan untuk bersalaman, etika bersin, etika batuk, semuanya sudah ada di pos. Kemudian untuk yang ketiga, satuan pendidik menyampaikan informasi kepada orang tua. Jadi pada saat ini sangat banyak orang tua yang datang ke sekolah itu bertanya, kenapa anak saya tidak jadi peserta AN? Kenapa anak saya tidak terpilih peserta AN? Gitu. Nah, jadi sekolah diharapkan bisa menyampaikan informasi kepada orang tua. Apa saja informasi yang disampaikan di pos AN, di situ sudah ada surat yang bisa disampaikan kepada orang tua. Contoh suratnya sudah ada, poin-poinnya sudah ada di situ. Apa itu asesmen nasional, tujuannya apa, kemudian kenapa putra Bapak Ibu yang terpilih, itu ada semuanya di contoh surat yang ada di pos AN nanti. Berikutnya, untuk ketentuan untuk peserta didik, yang pertama adalah peserta dan cadangannya dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek
dipilih secara acak. Tentunya kita tahu bahwa pemilihan peserta ini dilakukan melalui web BioSMP, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik yang terpilih mengikuti AN mengikuti sesuai jadwal pelaksanaan. Sesuai jadwal pelaksanaan artinya peserta ini harus mengikuti ujiannya sesuai waktunya. Tidak boleh seperti Bapak Ibu gurunya tadi 4 hari bebas, tapi untuk peserta ini harus sesuai jadwal. Kemudian untuk poin 3, peserta yang terpilih tapi tidak bisa melakukan asesmen itu dapat langsung diganti oleh cadangan. Hanya saja aturan untuk menggantikan ini adalah cadangan itu mengikuti ujiannya selama proses. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, saya contohkan saja. Ada siswa yang tidak bisa ujian di hari pertama, maka siswa itu dapat digantikan oleh cadangan. Tetapi di hari keduanya, cadangan itu yang berhak untuk ujian. Siswa yang tidak hadirnya sudah tidak boleh mengikuti ujian, mengikuti asesmen. Gitu. Jadi kalau misalkan ada penggantiannya itu harus full 2 hari. Nah sekarang bagaimana kalau hari pertama masuk, hari kedua tidak masuk? Maka hasil asesmen hari pertamanya tidak akan diperhitungkan. Karena siswa ini harus mengikuti asesmennya full 2 hari. Dan 2 hari itu harus siswa yang sama. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya peserta didik yang terpilih diharapkan mengikuti gladi bersih. Nah, namun tidak diwajibkan. Jadi kita akan melihat nanti pada waktu gladi bersih, apakah daerah Bapak Ibu sudah boleh menerapkan PTM terbatas. Tentunya kalau sudah, maka tidak hanya asesmennya, gladi bersihnya juga mungkin nanti bisa diikuti oleh siswa Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah web untuk Bapak Ibu, untuk siswanya. Tadi di atas dijelaskan bahwa siswanya tidak perlu ikut bimbel, tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau siswanya membutuhkan contoh soal, membutuhkan pembahasan soal, Bapak Ibu bisa masuk ke web ini, http://pusmenjar.kemdikbud.go.id/an. Dengan mengikuti, dengan masuk ke web ini, maka murid Bapak Ibu akan dapat melihat contoh soal berikut pembahasannya. Levelnya di sini ada 6 level, dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 12. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membuka, untuk mencoba. Begitu. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah jadwal AN terakhir. Jadwal AN terakhir menurut rencana SMK tanggal 20 sampai 23, SMA-nya tanggal 27 sampai 30 September, SMP tanggal 4 sampai 7 Oktober. Untuk SD, ini pelaksanaannya tanggal 8 sampai 11 dan tanggal 15 sampai 18 November. Nah, kenapa SD agak mundur? Karena untuk SD ini kita perlu persiapan yang lebih besar. Selain jumlahnya lebih banyak, alat yang dibutuhkannya juga lebih banyak. Tentunya kita membutuhkan persiapan-persiapan khusus untuk SD. Kemudian untuk SD, pelaksanaannya itu bisa dilakukan selama 2 minggu. Nah, nanti saya jelaskan di belakang untuk SD. Tapi SD itu diberikan waktu 2 minggu, 8 sampai 11, 4 hari, dan tanggal 15 sampai 18, ini 4 hari juga. Begitu. Kemudian untuk gladi bersih, Bapak Ibu untuk simulasi dan gladi bersih, Bapak Ibu melakukan uji coba
pelaksanaan AN untuk melihat kesiapan sarana prasarana, sistem aplikasi dan hal teknis. Kenapa? Karena sudah 2 tahun ini UNBK tidak ada. Jadi saya yakin sekolah Bapak Ibu alatnya tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Bukan karena UNBK saja, tapi karena memang siswanya juga tidak datang ke sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu di simulasi besok, bagi yang sudah siap untuk ikut simulasi, di simulasi besok Bapak Ibu tidak perlu mendatangkan siswa, tidak masalah karena sudah dijelaskan tidak wajib. Hanya saja Bapak Ibu perlu mencek kesiapan sarana prasarana yang ada di sekolah Bapak Ibu. Begitu. Nah, untuk gladi bersih, kita harapkan semua yang akan melaksanakan AN mengikuti gladi bersih. Untuk gladi bersihnya ini kita pengen melihat kesiapan sekolahnya, pesertanya, sarananya, kemudian kesiapan aplikasi dan jaringan pusat, kemudian pemetaan sekolah mandiri dan menumpang, dan yang terakhir adalah pengalaman siswa dalam melaksanakan AN. Satu lagi tentunya untuk gladi bersih ini tentunya kita juga berharap di pusat tidak hanya jaringan, tapi server pendukungnya juga siap. Sehingga bagi Bapak Ibu yang melakukan ujian full online, itu tidak ada masalah pada saat ujian utamanya, pada saat asesmen utama. Bapak Ibu, ini kemarin sudah dijelaskan di Rakor Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, bahwa ada perubahan jadwal pelaksanaan AN untuk jenjang SD. Jadi seperti Bapak Ibu lihat di tampilan ini, untuk SD pada waktu pelaksanaan nanti itu perharinya hanya 2 sesi. Sesi pertama jam 8 sampai 10.35, sesi kedua jam 13 sampai 15.35. Nah, kenapa hanya 2 sesi? Yang pertama adalah di SD ini ada tambahan yang namanya latihan selama 60 menit. Setelah latihan 60 menit, baru kita masuk ke literasi dan ke survei karakter. Nah, kenapa 60 menit? Jadi begini Bapak Ibu, pertimbangan di pusat itu siswa SD itu masih banyak yang belum familiar menggunakan komputer, menggunakan PC, menggunakan laptop. Nah, kita tidak bisa membandingkannya dengan Kota Depok karena daerahnya beda. Tapi kesimpulan ini diambil secara nasional bahwa di daerah masih banyak siswa SD yang memang belum kenal dengan komputer. Sehingga sebelum ujian diberikan latihan selama 60 menit. Begitu. Hari keduanya masih ada latihan 25 menit, kemudian numerasi dan survei lingkungan. Jadi yang membedakan adalah untuk SD waktunya hanya 2 sesi. Nah, untuk SMP, SMA, SMK dan sederajat itu tetap 3 sesi. 7.30, 9.40, 10.40, 12.50, kemudian 14.20 sampai 16.30. Tetap 3 sesi. Nah, tentunya dengan ada perubahan ini, Bapak Ibu yang tadinya merencanakan 3 sesi harus merubah kembali perencanaan atau pembagian persiapan alatnya. Begitu. Berikutnya Bapak Ibu, untuk asesmen nasional ini bisa dilakukan dengan 2 opsi moda, yaitu opsi online dan semi-online. Anjuran dari pusat adalah satuan pendidikan melaksanakan secara online. Anjurannya seperti itu. Kemudian yang kedua, sekolah masih bisa melakukan resource sharing, dan setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan AN dalam 2 gelombang. Nah, mengenai 2 gelombangnya akan saya jelaskan. Begini Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu memilih moda online, misalkan.
Bapak Ibu memilih moda online atau semi online. Saya agak ke teknis sedikit. Di persyaratan alat moda semi online itu di situ disebutkan bahwa rasio antara komputer proktor, sekarang bukan komputer server, komputer proktor dengan komputer klien itu rasionya adalah 1:15. Nah, karena 1:15, maka Bapak Ibu untuk SD itu harus menyiapkan komputernya kurang lebih minimal 15 komputer. Kenapa? Karena peserta Bapak Ibu ada 30 peserta. Kemudian untuk 30 peserta ini dibagi ke dalam 2 sesi. Saya kembali ke atas. Dibagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama 15 peserta, sesi kedua 15 peserta. Berarti di 2 hari ini, di sini ada 30 peserta, di hari kedua juga ada 30 peserta. Untuk SMP hitungannya kurang lebih sama, bedanya SMP pesertanya 45 dibagi 3. Jadi per sesinya tetap 15, 15, 15. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang punya alatnya cukup? Bapak Ibu yang punya alatnya cukup, Bapak Ibu bisa melaksanakan 1 sesi dengan catatan komputernya ditambah, komputer proktornya juga ditambah. Jadi kalau 30, Bapak Ibu harus menyiapkan 2 komputer proktor dan 30 komputer klien. Itu kalau Bapak Ibu lebih. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana apabila kurang. Di sini disebutkan, setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan AN dalam 2 gelombang. Jadi Bapak Ibu, 1 gelombang itu hari pertama dan hari kedua, ini 1 gelombang. Seperti Bapak Ibu lihat tadi di sini, di jadwal, untuk SMP tanggal 4 sampai tanggal 7, di sini ada 4 hari. Untuk SD ada 8 sampai 11, ini 4 hari. 15 sampai 18, ini 4 hari. Nah, jadi Bapak Ibu, apabila alat Bapak Ibu kurang, siswanya 30, dibagi 2 alatnya masih kurang, maka Bapak Ibu bisa membagi siswanya ke 4 hari. Di hari pertama, di dua gelombang. Di gelombang pertama Bapak Ibu 15 orang, di gelombang keduanya 15 orang. Artinya, ketika di gelombang pertama Bapak Ibu yang ujian hanya 15 orang, berarti Bapak Ibu cukup menyiapkan 1 komputer proktor dan 8 komputer klien. Kalau tadinya 15, sekarang jadi Bapak Ibu cukup menyiapkannya hanya 8. Seperti itu. Nah, artinya kalau misalkan hanya 8, saya kira SD bisa mandiri gitu. Jadi hari pertama, hari kedua 15 siswa. 15 siswa bagaimana hitungannya? 8 orang sesi 1, 7 orang sesi 2. Ujian selama 2 hari. Hari ketiga dan hari keempat 15 orang sisanya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kurang lebih untuk SD butuh komputer minimal 8. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ini untuk mekanisme pelaksanaan. Panitia mengkoordinir pelaksana AN, terutama yang menumpang. Dalam 1 hari dilaksanakan 3 sesi, kecuali untuk SD jadi 2 sesi. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi dalam keadaan ujian. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai sekarang banyak yang nanya ke saya bahwa, Pak, siswanya tidak boleh masuk siswanya tidak boleh datang ke sekolah, saya mau gantilah menjadi modanya moda online. Jadi Bapak Ibu melakukan moda online atau semi online, siswanya tetap ada di sekolah. Begitu. Sampai sekarang sesuai dengan posnya bahwa nanti siswanya tetap ada di sekolah.
Berikutnya pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana, ini harus silang. Pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan, sudah jelas diatur oleh Dinas Pendidikan. Kemudian seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggaraan asesmen tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Jadi akreditasinya sudah tidak perlu memperhitungkan akreditasi, silakan semuanya bisa menjadi pelaksana asesmen asal punya sumber daya, yaitu punya alat dan punya SDM, sumber daya manusianya. Ini yang ketujuh, pelaksanaan survei lingkungan dilakukan mandiri, ini yang meneruskan yang tadi. Jadi untuk Bapak Ibu guru mandiri tanpa pengawasan, bisa di dalam waktu AN atau di luar, tapi kurun waktunya harus ada di 4 hari tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ini yang tadi sudah dijelaskan, peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui. Peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Nah, ini udah jelas ya Bapak Ibu, yang tadi saya jelaskan. Yang berikutnya susulan, yaitu tidak ada susulan. Jadi buat peserta yang tidak hadir, tidak bisa ikut, itu sudah tidak ada susulan. Yang berikutnya, bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali, seperti listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan penjadwalan ulang. Nah, untuk klausul nomor 2 ini, termasuk Bapak Ibu yang daerahnya belum bisa melakukan PTM, itu tentunya akan dijadwalkan ulang, kurang lebih di awal tahun 2022. Seperti itu informasi terakhir. Untuk pemantauan, biasa ini dilakukan oleh panitia dari Provinsi, LPMP, Pusat, sampai ke satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Bapak Ibu, ini adalah perbedaan soal UN dan AKM. Format soalnya sudah pasti sangat berbeda, di mana UN itu hanya pilihan ganda dan isian singkat, tapi untuk AKM ini ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi jenis soalnya berbeda. Kemudian untuk komposisi pengetahuan, untuk UN pengetahuan 40%, aplikasi 40%, penalaran 20%. Nah, di AKM pengetahuannya hanya 20%, tapi aplikasi dengan penalarannya lebih besar. Bapak Ibu bisa bandingkan di sini perbedaan antara UN dengan AKM. Kemudian untuk konteks, 50 soal UN tidak menggunakan konteks, tapi untuk AKM semua soal diberikan konteks. Untuk teks stimulusnya, untuk UN ini hanya 100 kata, tapi untuk AKM ini bisa sampai 700 kata. Format jawaban tunggal, yang AKM disediakan dengan jawaban terbuka. Nah, yang terakhir untuk administrasi pelaksanaan, untuk UN berbasis komputer atau CBT, Computer Based Test, sementara untuk AKM berbasis komputer multistage adaptive test atau MSAT. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih MSAT ini? MSAT ini kurang lebih, ini hanya gambaran dari saya aja Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Untuk level SMP, saya akan mencontohkannya di SMP. Untuk level SMP, siswa yang ujian itu ada di kelas 8. Nah, saya menjelaskannya pakai yang lain sebentar. Saya menjelaskannya menggunakan slide yang lain. Mohon ditunggu Bapak Ibu sebentar.
Oke, Bapak Ibu, saya menampilkan soal yang akan dihadapi oleh siswa nanti. Jadi begini Bapak Ibu. Di soal yang akan dihadapi oleh siswa, tadi kan kita membahas yang namanya MSAT, Multi-Stage Adaptive Test. Jadi ujian ini dilakukan dengan beberapa stage, beberapa tahap. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa di daftar soal pertama ini soalnya hanya 12. Di daftar soal pertama soalnya hanya 12. Di daftar soal berikutnya ini soalnya sampai 21 dan di daftar soal berikutnya soalnya sampai 28. Jadi Bapak Ibu, ketika kelas 8 mengikuti asesmen nasional, dia akan mendapatkan soal di stage pertama sebanyak 12 soal. Kurang lebih antara 8 sampai 12 soal. 8 sampai 12 soal ini dijawab oleh siswa kelas 8. Soalnya pun soal level kelas 8. Begitu. Nah, di soal level kelas 8 ini ketika dijawab dan jawaban benarnya lebih dari 50%, maka siswa akan masuk ke tahap 2. Tahap 2 yang ini Bapak Ibu, yang di bawah. Di tahap 2 ini, siswa akan mendapat soal lanjutan. Nomor 13 sampai nomor 21. Nah, saya balik ke tadi, ketika di tahap 1 jawabannya lebih dari 50%, maka soal di tahap berikutnya akan naik satu level lebih tinggi. Berarti siswa akan mendapatkan soal kelas 9. Begitu. Artinya, ketika siswa sudah mengerjakan tahap pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini, nomor 1 sampai nomor 12-nya warnanya hitam. Kenapa? Karena siswa sudah tidak bisa kembali ke nomor yang tadi untuk membetulkan jawaban. Siswa hanya bisa membuka soal di stage-nya, di tahapnya. Nah, di tahap 1 lebih benar lebih dari 50%, naik ke tahap 2 dapat soal kelas 9. Ketika di sini dapat soal kelas 9 dan betulnya lebih dari 50%, naik ke stage 3 dapat soal kelas 10, kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila di tahap 1 soal yang betulnya kurang dari 50%, maka di tahap 2 akan dapat soal di bawahnya. Dapat soal kelas 7. Apabila kurang dari 50% lagi, maka masuk ke tahap berikutnya dapat soal kelas 6. Artinya apa? Artinya ketika kelas 8 di sebuah SMP hanya bisa mengerjakan soal kelas 6, berarti artinya ada yang kurang di situ. Nah, itu yang nanti harus diperbaiki Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu, kurang lebih yang namanya MSAT, Multi-Stage Adaptive Test. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak Ibu, untuk infrastruktur, yang pertama semi online. Untuk semi online, Bapak Ibu kurang lebih sama seperti UNBK. Hanya saja perbandingan satu servernya hanya diakses oleh 15 komputer klien. Gitu. Yang berikutnya, untuk komputer proktor, ini harus berupa desktop, berupa PC, tidak boleh laptop. Nah, untuk online, Bapak Ibu, untuk online tidak ada spesifikasi khusus. Untuk online ini, Bapak Ibu bisa pakai laptop, bisa pakai all-in-one, asal terhubung ke internet untuk online. Kemudian untuk komputer klien, antara semi online dengan online ini sama. Syarat yang besarnya adalah monitornya 11,6 dan resolusinya nanti di belakang 1024 x 720. Begitu.
Kemudian untuk aplikasi, di semi online Bapak Ibu butuh yang namanya VHD, virtual hard disk, yang dijalankan pada VirtualBox. Sementara untuk online Bapak Ibu tidak perlu VHD, Bapak Ibu cukup memakai browser Proctor dan Exambro Client. Cukup itu saja, langsung jalan. Nah, untuk semi online Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu tidak butuh internet yang besar, tapi Bapak Ibu harus menghubungkan jaringannya dengan kabel, dengan LAN. Tidak boleh dengan menggunakan Wi-Fi. Sementara untuk online, Bapak Ibu butuh internet yang agak besar. Yang agak besar yaitu 12 MB untuk 15 komputer. Nah, kalau tadi hitung-hitungannya Bapak Ibu hanya bisa menyediakan 8 komputer, berarti Bapak Ibu tidak butuh 12 MB. Bapak Ibu cukup sekitar 6. Sekitar 6 MB. Sebentar. Jawab lagi jadi narasumber. Oke, maaf, ada telepon, maaf. Berikutnya Bapak Ibu, ini untuk persiapan. Bu. Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk persiapan ANBK semi online dan ANBK online. Ini di sini Bapak Ibu persiapannya untuk semi online agak banyak, dari mulai menyiapkan komputer Proctor, komputer klien. Webcamnya opsional, boleh ada, boleh tidak masalah. Kemudian Bapak Ibu harus mengkonfigurasi jaringan lokal, kemudian mengkonfigurasi internet. Sementara untuk ANBK online, Bapak Ibu cukup menyiapkan komputer Proctor, komputer klien, dan mengkonfigurasi jaringan. Cukup itu saja. Berikutnya Bapak Ibu, untuk aplikasi VirtualBox, untuk aplikasi VirtualBox, aduh mohon maaf Bapak Ibu, ini telepon dari dinas, mohon maaf saya harus terima sebentar. Assalamualaikum. Halo. Mohon Pak. Ya. Pak Acu, punten saya mau nanya. Ya Pak, nanti pertanyaannya nanti ya setelah selesai narasumbernya memberikan materinya. Baik Pak, baik. Baik Bapak Ibu, maaf kita lanjutkan. Suaranya kecil, Pak. Oke, gimana sekarang Pak? Udah oke. Sekarang oke Pak? Oke Pak. Oke, Bapak Ibu, berikut kita lanjutkan untuk aplikasinya. Untuk aplikasinya ketika semi online, Bapak Ibu butuh VirtualBox, butuh VHD, Google Chrome, dan Exambro, untuk Proctor maupun untuk klien. Tapi ketika Bapak Ibu mengikuti online, Bapak Ibu tidak perlu VirtualBox, tidak perlu VHD. Bapak Ibu cukup memasukkan aplikasi Exambro Browser, Proctor, dan klien, setelah itu selesai. Langsung bisa dijalankan, seperti itu. Bapak Ibu untuk yang mengikuti semi online, kurang lebih sama dengan aplikasi UNBK, hanya saja Bapak Ibu di asesmen nasional ini, Bapak Ibu harus memakai Windows 10. Maaf, ini Windows 8-nya masih ada, tapi sangat dianjurkan Bapak Ibu memakai Windows 10, kemudian rasionya 1:15. Seperti itu. Untuk yang lainnya sama. Kemudian ini untuk masalah peran helpdesk, saya lewat saja masalah helpdesk-nya.
Nah, Bapak Ibu, ini saya harus jelaskan mengenai pengelolaan ANBK. Bapak Ibu, sampai hari ini masih terdapat masalah bagi sekolah yang tidak bisa mengikuti simulasi. Jadi harus saya jelaskan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang di web ANBK statusnya menumpang, itu yang pertama. Yang kedua, statusnya belum ditentukan. Kalau yang statusnya mandiri atau mandiri bisa ditumpangi, Bapak Ibu bisa melakukan ujian tanpa bisa melakukan simulasi. Tapi bagi Bapak Ibu yang statusnya menumpang atau belum ditentukan, Bapak Ibu tidak bisa mengikuti simulasi. Nah, kenapa? Bapak Ibu, di sini ada pengelolaan ANBK untuk pendataan. Jadi data peserta ini diambil dari Dapodik dan dari EMIS, kemudian masuk Verpal, dan kemudian masuk ke PD Data. Dari PD Data ini diambil ke BioAN. Di BioAN ini, di sini ada satu lagi Perval TIK ya Bapak Ibu. Ada Perval TIK. Ada Perval TIK. Nah, di BioAN ini siswa dipilih, disampling melalui sistem agar menjadi peserta. Setelah disampling, ditetapkan, nanti siswa akan ditarik ke web ANBK. Nah, baik itu untuk siswa. Nah, sekarang untuk sekolahnya. Ketika Bapak Ibu mengisi Perpal TIK, di situ Bapak Ibu mengisi segala macam infrastruktur, kemudian Bapak Ibu mengisi moda yang akan dilakukan. Berikut Bapak Ibu juga mengisi statusnya mandiri ditumpangi, atau Bapak Ibu statusnya menumpang ke orang. Nah, ketika Verpal TIK-nya belum diisi, maka ditarik ke web ANBK, hasilnya akan sesuai dengan Bapak Ibu yang isikan di Verpal. Begitu. Kemudian ketika Bapak Ibu menumpang di sekolah yang lain, maka mengisinya sekarang tidak di web ANBK, tapi mengisinya di Perpal TIK. Bapak Ibu menumpangnya di sekolah mana? Siapa yang bisa menempatkan? Yang menempatkan adalah pengelola Perpal TIK tingkat kabupaten kota, tingkat dinas pendidikan. Jadi Bapak Ibu, untuk sekarang ini agak susahnya kenapa? Karena kalau dulu pengaturan itu bisa dilakukan di web ANBK. Bapak Ibu mau menumpang di mana, Bapak Ibu alatnya berapa, jumlah komputer proktornya berapa, dulu diisinya di web ANBK. Sekarang diisinya di Verpal. Nah, yang jadi masalah masih banyak sekolah yang Pervalnya dikelola oleh operator, web ANBK-nya dikelola oleh proktor. Begitu melihat web ANBK statusnya semi online, maka protes ke pengelola Verpalnya. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai saat ini bagi sekolah yang statusnya belum ditentukan, maka dipastikan tidak akan bisa mengikuti simulasi. Begitu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang statusnya belum ditentukan tidak bisa mengikuti simulasi. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Silakan Bapak Ibu betulkan di Perval TIK-nya. Setelah dibetulkan di Perval TIK-nya, pastikan bahwa statusnya sudah ada dan modanya sudah ada. Nah, setelah itu akan di-approve oleh dinas, nanti akan ditarik kembali ke web ANBK. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, untuk simulasi besok, penarikan data dari Verpal itu ditutup tanggal 15 Agustus jam 20.00. Nah, sehingga bagi Bapak Ibu yang statusnya mandiri, online, semi online, baru berubah setelah tanggal 15, maka di web ANBK-nya belum berubah. Kapan Bapak Ibu bisa melihat perubahannya?
Menurut informasi, penarikan data akan dilakukan kembali di web ANBK setelah simulasi selesai. Begitu. Setelah simulasi selesai. Jadi sekarang Bapak Ibu mohon diperiksa kembali verbal TIK-nya, apakah statusnya sudah oke, apakah moda pelaksanaannya sudah oke, mau ditumpangi atau tidak, silakan Bapak Ibu cek kembali di verbal TIK-nya. Dan nanti akan ditarik ke web ANBK setelah simulasi. Begitu informasinya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ini untuk verbal TIK, saya tidak perlu jelaskan lagi. Ini verbal TIK. Yang berikutnya adalah saya jelaskan mengenai web ANBK. Bapak Ibu, web ANBK kurang lebih seperti ini. Yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah yang pertama adalah di sini ada pengumuman. Di halaman depan ini ada pengumuman. Mohon Bapak Ibu secara berkala membuka web ANBK dan membaca pengumuman yang ada di sini. Nah, salah satunya pengumuman yang terakhir adalah pengambilan data tanggal 15. Nah, ternyata masih banyak sekolah yang tidak tahu kalau di pengumuman ini sudah dituliskan bahwa penarikan data tanggal 15 jam 20. Nah, satu lagi, buat Bapak Ibu yang statusnya sudah ada, modalnya sudah ada, di bawahnya ada jadwal simulasi. Bapak Ibu yang belum menentukan jadwal, silakan ditentukan jadwalnya paling lambat tanggal 21, paling lama tanggal 21 kalau saya tidak salah. Silakan dilihat di webnya masing-masing. Berikutnya di sini ada halaman download berkas. Bapak Ibu di halaman download berkas bisa mendapatkan berbagai lampiran yang dikirimkan oleh Pusmenjar. Di atasnya ada posko ANBK. Di sini Bapak Ibu bisa melihat nama-nama helpdesk yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu, baik tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Hanya catatannya di sini sudah dituliskan, mohon jangan di-share ke publik. Gitu. Karena apa? Karena kalau di-share ke publik nanti banyak yang nelponnya di luar teknis, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, SDM yang harus disiapkan untuk ANBK di sekolah yang harus disiapkan itu ada 3. Yang pertama adalah proktor, yang kedua adalah teknisi, yang ketiga adalah pengawas. Itu Bapak Ibu. Untuk tim teknis kota kabupaten, ini dipilih dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan untuk provinsinya juga ditugaskan dari provinsi. Kemudian Bapak Ibu, untuk komputer, untuk infrastruktur, ini balik lagi, Bapak Ibu butuh komputer proktor, komputer klien, butuh internet, dan butuh ruangan asesmen. Berikutnya, untuk data peserta sampai saat ini belum muncul Bapak Ibu. Ini untuk pelaksanaan, Bapak Ibu nanti bisa ambil presentasinya, silakan nanti diambil. Berikutnya Bapak Ibu, saya akan ulas sedikit saja, nggak banyak-banyak mengenai aplikasi. Oke, aplikasinya. Oke, Bapak Ibu, aplikasinya kurang lebih sama. Bapak Ibu yang melakukan semi daring, ini topologi jaringannya sama dengan UNBK, yaitu dari internet masuk ke server, kemudian dari server baru disambungkan ke klien. Untuk klien tidak boleh tersambung ke internet, begitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk
aplikasi semi online seperti Bapak Ibu tahu, ini Bapak Ibu harus melakukan membuat aplikasi virtual mesin, virtual box, harus melakukan setting dan lain-lain seperti yang biasa dilakukan di UNBK, seperti itu. Nah, apabila berhasil, maka tampilannya akan seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Apabila berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk CBT Sync adminnya sama, masih ada 4 status. Offline merah, standby biru, standby kuning, dan aktif hijau. Untuk offline berarti server Bapak Ibu belum tersambung ke pusat. Untuk standby biru sudah nyambung ke pusat, tapi pusatnya masih nutup. Untuk standby kuning, ini berarti Bapak Ibu serial number atau data server yang ada di pusat dengan yang ada di Bapak Ibu tidak sama. Sementara untuk aktif hijau, ini artinya Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan sinkronisasi atau sudah siap untuk melakukan ujian, seperti itu. Ini adalah proses sinkronisasi, kemudian ini adalah daftar peserta, ini adalah menu status tes, di mana kalau untuk menu status tes ini, Bapak Ibu bisa meminta tokennya di sini. Token untuk apa? Token untuk membuka soal. Nah, ujian semi offline ini Bapak Ibu mempunyai banyak prosedur, dari mulai prosedur memasang jaringan, konfigurasi jaringan, melihat status komputer, kemudian meminta token dan lain-lain. Sampai nanti Bapak Ibu setelah selesai ujian, Bapak Ibu pun harus melakukan yang namanya backup dan harus melakukan yang namanya upload jawaban. Itu untuk yang semi online. Perbedaan berikutnya dengan yang online, ketika Bapak Ibu melakukan ujiannya dengan online, maka Bapak Ibu cukup menyambungkan komputer proktor atau komputer klien langsung ke internet. Baik itu pakai kabel maupun pakai jaringan tanpa kabel. Jadi Bapak Ibu bisa langsung sambung ke sana, tidak masalah. Begitu. Kemudian setelah nyambung, Bapak Ibu cukup memanggil yang namanya proktor browser. Proktor browsernya seperti ini kurang lebih. Dia akan memeriksa dia akan memeriksa sistem yang Bapak Ibu punya, kemudian akan mencocokkan dengan kualifikasi standar yang disyaratkan. Nah, ketika sudah sesuai, maka akan muncul checklist hijau di sebelah kanan. Apabila tidak sesuai, maka akan ada tilang merah. Ketika checklist hijau, semuanya sudah checklist hijau, maka Bapak Ibu bisa mengklik run. Apabila salah satu ini belum hijau, maka Bapak Ibu tidak bisa mengklik run. Ketika mengklik run, maka Bapak Ibu akan langsung masuk ke tampilan CBT Sync. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan ujian semi online, Bapak Ibu pasti tahu untuk mencapai tampilan ini Bapak Ibu butuh berapa langkah. Nah, Bapak Ibu butuh berapa langkah dari mulai install virtual box, setting VHD, setting jaringan dan lain-lain, tentunya Bapak Ibu sangat panjang. Nah, kalau untuk online Bapak Ibu cukup dengan memanggil proktor browser, setelah hijau klik run, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk proktor, di mana di tampilan proktor ini, begitu masuk, maka nama sekolahnya akan muncul, dan Bapak Ibu bisa mengendalikan ujian di sini. Di status tes ini Bapak Ibu meminta token.
Ini tokennya berapa, daftar tesnya hari berapa, hari pertama biasanya ada daftar tesnya, tes yang mana, kemudian kelompok itu sesi berapa, sesi 1, sesi 2, sesi 3, klik simpan, maka tokennya muncul. Seperti itu. Kemudian ada status peserta, ada daftar peserta, ada kelompok tes, ada daftar login, dan reset login. Tapi yang membedakan antara online dan semi online adalah di sini Bapak Ibu tidak menemukan yang namanya backup, tidak menemukan yang namanya upload jawaban, begitu, dan tidak ada yang namanya transfer respon, gitu. Jadi untuk tingkat SD, untuk tingkat sekolah dasar yang sarana sumber daya manusianya terbatas, memang saya menganjurkan untuk melakukan ujian dengan mode online, begitu. Kemudian bagaimana di siswanya? Exam browser di siswa namanya exam browser client. Tampilannya seperti tadi, akan membaca sistem. Setelah dibaca sistemnya hijau semua, baru bisa klik run. Setelah klik run, tampilan siswanya akan seperti ini. Siswa akan memasukkan username dan password. Username passwordnya ada di kartu, kartunya bisa dicetak di web. Kita belum bisa praktekkan karena di web belum ada data peserta. Kemudian setelah masuk, Bapak Ibu akan masuk ke halaman data peserta. Di data peserta ini konfirmasi kode NIK, nama peserta, jenis kelamin, dan mata ujian. Nah, di sini peserta harus memasukkan kembali namanya berikut dengan tanggal lahirnya. Nah, untuk memulai ujian, siswa harus memasukkan token. Di mana tokennya? Tokennya ada di sini, di kiri atas. Kalau semi online, token ini munculnya di proktor. Dan proktor harus membagikan token ini kepada siswa secara manual. Tapi untuk yang online, tokennya sudah muncul di kiri atas. Siswa tinggal menuliskan kembali token ini di sini. Di bagian token, kemudian klik submit. Ketika klik submit, maka siswa bisa memulai ujian dengan terlebih dahulu diawali dengan konfirmasi tes. Tesnya apa, statusnya bagaimana, waktunya berapa lama, dan alokasinya seperti apa. Klik mulai dan siswanya akan ujian. Ujiannya seperti yang tadi saya jelaskan, akan melalui 3 stage. Setelah selesai ada konfirmasi dan konfirmasi selesai ujian. Setelah itu selesai. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Tinggal menutup dan selesai. Begitu. Tidak ada backup untuk siswa untuk pelaksanaan online. Berikutnya Bapak Ibu, bagi sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook atau memiliki Chromebook, nah ini banyak pertanyaan, kalau Chromebook seperti apa? Nah jadi Bapak Ibu, pada waktu UNBK, dulu ada exam browser khusus untuk Chromebook. Karena dulu Chromebooknya bisa digunakan untuk semi online. Nah, Bapak Ibu, di asesmen nasional ini, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan bantuan Chromebook, Chromebooknya hanya bisa digunakan untuk ujian full online. Tidak bisa digunakan untuk ujian semi online. Semi online Bapak Ibu tidak bisa pakai Chromebook. Nah, pertanyaannya adalah dari mana Bapak Ibu bisa dapat exam bro-nya? Nah, jadi Bapak Ibu untuk Chromebook exam bro-nya didapat dengan cara Bapak Ibu masuk ke Chromebook,
Bapak Ibu masuk ke Chromebook dengan menggunakan dengan menggunakan akun Belajar ID. Di sini Bapak Ibu lihat @smp.belajar_id atau @sd_belajar_id. Nah, Bapak Ibu di dalam ini masuk melalui akun Belajar ID. Setelah akun Belajar ID-nya masuk, maka Chromebook Bapak Ibu akan meminta update. Setelah diupdate, maka Chromebook-nya akan ada tampilan di bawah seperti ini. Aplikasi, kemudian apabila diklik maka akan keluar Exam Browser. Jadi Exam Browser untuk Chromebook ini tidak bisa diinstalkan. Jadi caranya hanya melalui update seperti itu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang punya bantuan Chromebook dan Chromebook-nya digunakan yang mendapat bantuan Chromebook dan Chromebook-nya digunakan oleh gurunya, tidak usah khawatir karena siswa ketika mau ujian itu tidak perlu masuk ke dalam akun Bapak Ibu. Ini ada di tampilan depan, cukup klik Exam Browser-nya, maka akan tampil tampilan seperti ujian tadi untuk siswa. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk Chromebook ini kameranya langsung otomatis nyala. Nah, ini khusus untuk Chromebook. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk Chromebook yang beli sendiri, bukan bantuan? Nah, Bapak Ibu, sampai sekarang kami belum dapat informasi mengenai Chromebook yang beli sendiri. Karena apa? Karena menurut beberapa laporan bahwa Chromebook yang beli sendiri itu ternyata belum didaftarkan ke Pusdatin, sehingga update untuk mengambil Exam Browser-nya belum ada. Nah, informasi sementara untuk Exam Browser Chromebook seperti itu. Masalahnya hanya ada blank putih saja, nggak ada masalah. Kemudian Exam Browser-nya sama seperti yang kita pakai di Exam Browser Windows. Tidak ada perbedaan, sama semuanya. Begitu Pak Aceh, mungkin sedikit sekilas mengenai aplikasi, mengenai asesmen nasional. Kalau misalkan belum jelas, nanti kita tanya jawab aja lah, lebih komunikatif seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Boleh Hadi tanya atas Pak? Penjelasannya. Satu-satu ya Pak, sebentar ya. Sebentar dong, saya tanya boleh Pak? Teknis Ya, doang. sebentar Pak. Ya, sebentar. Satu-satu kita dulu. Dari SD Lajuardi Pak. Ya, silakan Pak. Ya, mengini Pak, mohon petunjuknya Pak mengenai juknisnya itu. Tadi kan disampaikan bahwa peserta baik yang mengambil jalur online maupun yang semi online itu wajib mengerjakannya di sekolah Pak, betul ya Pak ya? Betul Pak, betul. Sesuai dengan juknis Betul, itu Pak ya? Sesuai dengan juknis ya Pak? Betul. Ya, dan nanti pemilihan sesinya tergantung sekolahnya masing-masing ya Pak. Bisa, karena 2 hari kalau SD Pak ya, bisa dibagi misalkan 15 orang dibagi dalam 2 sesi, jadi 30 hari dalam 2 hari kan gitu Pak ya? 30 orang dalam 2 hari itu Pak ya? Iya Itu Pak. bisa Jadi, 4 sesi Pak. Tadi kan maksimalnya 2 sesi aja per hari ya Pak ya, untuk SD Pak ya? Ya Pak, 2 sesi tapi bisa 4 hari Pak, hitungannya. Oh 4 hari ya maaf ya, oke. Baik. Yang saya mau tanyakan tadi Pak ya, jadi yang peserta wajib datang ke sekolah ya Pak? Tidak boleh di rumah ya? Sampai saat ini beritanya seperti itu Pak. Kita masih menunggu lagi, nanti mungkin ada juknis yang terbaru, kita tunggu saja dulu. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Saya tambahkan Pak Aceh. Ya Pak, enggak. Di pos maupun di juknis, di situ disebutkan bahwa asesmen nasional ini dilakukan secara supervise, jadi harus diawasi, harus ada pengawasan. Nah,
Sehingga sampai saat ini opsi yang bisa dilakukan untuk seluruh Indonesia itu siswanya melakukan ujian di sekolah. Gitu. Walaupun sebetulnya aplikasi pengawasannya sudah disiapkan, tapi kita tidak bisa menyamaratakan antara Pulau Jawa dengan pulau yang lain, Pak. Baik, Pak. Baik. Jadi tetap di posnya sampai sekarang, di Juknisnya juga tetap bahwa ujiannya memang belum di-launching ya Pak ya. Memang belum di-launching bahwa kegiatannya harus dilakukan di sekolah, Pak. Termasuk yang acara yang simulasi juga Pak ya? Yang simulasi juga sama di sekolah Pak ya? Kalau simulasi tidak wajib Pak. Oh tidak wajib. Kalau simulasi tidak wajib Pak. Bapak boleh ikut, boleh enggak, simulasi tidak wajib Pak. Baik Pak. Yang siswanya ya, punten. Siswanya ya. Kalau sekolahnya harus ikut, mandiri harus ikut dengan dokter dan teknisi. Baik. Kalau siswanya tidak wajib. Baik. Begitu Pak. Mangga, ya, terima kasih Pak. Terima kasih informasinya Pak. Mangga Pak. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Ya, berikutnya dari teknisi SMP Gelora dulu. Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak izin bertanya, tadi kan di PC server untuk semi online, itu kan tadi saya baca untuk 15 klien ya Pak? Betul 15 klien. Itu kalau misalkan satu PC server tapi dipakai untuk beda sesi bisa Pak? Bisa Pak, bisa. Oh bisa, berarti bisa. Jadi itu 15 Bapak kalau jadi Bapak kalau siswanya Bapak SMP, SD? SMP Pak. SMP. Kalau SMP kan 45 Pak siswanya. Iya. Bapak cukup menyiapkan satu komputer proktor dan 15 komputer klien. Jadi servernya tetap yang itu. Bapak pagi-pagi siswa sesi 1 masuk, siswa sesi 2 siangnya, siswa sesi 3 sorenya. Servernya tetap yang itu Pak, tidak ganti Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Kecuali Bapak mau memberlakukan satu sesi. Jadi kalau satu sesi ruang 1 satu server 15 orang, ruang 2 satu server lagi 15 orang dengan satu servernya, ruang 3 satu server lagi dengan 15 kliennya. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berikutnya Bapak Ibu, kita balik lagi ke yang SD lagi. Ada SD IT Al-Haraki, silakan. Baik, terima kasih Pak Acu. Selamat sore Pak Hadi ya. Ini mungkin langsung saja yang ingin saya sampaikan bahwa tadi yang Pak Hadi sampaikan bahwa untuk pelaksanaan ini nanti bisa dijadikan 2 sesi dalam 1 hari ya. Informasi mengenai Nah, untuk pertanyaannya, apakah nanti tidak mungkin terjadi kebocoran soal atau memang mungkin nanti bahwa setiap siswa itu soalnya akan berbeda-beda Pak? Itu aja mungkin Pak Hadi ya. Oke Pak. Oke Pak. Jadi masalahnya adalah soal yang diberikan ya Pak ya? Betul Pak. Apakah soal yang diberikan itu kepada setiap siswa itu berbeda-beda Pak? Ya. Oke. Menurut informasi yang diterima, soal untuk setiap siswa itu berbeda Pak. Tapi tentunya dengan level yang sama ya Pak ya. Soalnya berbeda dengan level yang sama. Bapak sudah pernah lihat ini soalnya Pak? Belum? Saat ini sih sudah sih Pak. Nah, kalau hanya lihat saja sudah Pak. Oh ya udah. Ya kalau melihat jenis soalnya sih walaupun ya tetap siswanya harus berpikir ya Pak ya. Tetap siswanya harus berpikir, kemudian tidak seperti menjawabnya pun kan tidak seperti ujian nasional, nomor ini jawabannya A, nomor ini jawabannya B. Tentunya dengan
dengan variasi jenis soal, tentunya juga itu jadi kesulitan tersendiri ya Pak ya buat siswa ya Pak. Gitu. Hanya saja informasi yang terakhir, soal yang diberikan akan berbeda-beda. Gitu. Mengenai berapa jenisnya, nah saya nggak dapat informasi. Berapa jenis soal yang disiapkan, saya tidak dapat informasi. Begitu Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Saya melihat ke yang kolom chat dulu ya. Ini masih ada yang belum paham untuk pembagian sesi terutama. Ada pertanyaan pembagian sesi bias, satu sesi maksimal 15, pengaturan nanti setelah data bias ditarik. Maksudnya bukan bias Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu ini anggap di SMP, mau dibuatkan satu sesi silahkan. Karena 45 berarti minimal dibuatkan 3 ruang gitu ya, masing-masing satu ruangnya adalah 15 gitu. Kemudian tadi ada nanya lagi, bisa nggak dibuat 2 sesi untuk SMP? Bisa saja dibuat 2 sesi ya. Kalau yang tadi kan SD dibuat 2 sesi, SMP bisa 3 sesi. Kalau memang fasilitas di sekolah Bapak Ibu cukup dengan komputer kliennya dan servernya, mau dibuat satu sesi pun masing-masing satu server itu tadi maksimalnya adalah 15. Begitu Bapak Ibu ya. Mungkin berikutnya di sini, apakah sudah fix sesuai dengan jadwal SMP di tanggal 4 Oktober yang sampai saat ini sudah ya Pak Hadi ya? Sesuai jadwal di tanggal 4 Oktober sampai dengan 7 Oktober ya Pak? Ya, sudah fix Pak di jadwal tadi Pak. Kalau ya, saya tidak salah di pos itu jadwalnya sudah ada Pak. Oke. Berikutnya Bapak Ibu silakan dari SMP lagi, biar dari SMP lagi. Ada yang mau bertanya SMP? Ini masih yang mengangkat SD dari SMP Tunas Global. Ya, enggak Tunas Global. Ya, alhamdulillah Pak Hadi, SMP Tunas Global, insya Allah kita mau mencoba moda daringnya adalah online. Cuma tadi saya mendapatkan keterangan dari Pak Hadi bahwa perbedaan antara moda daring dengan semi daring itu tidak ada tombol backup dan upload jawaban ya Pak Hadi ya. Ini mohon Pak Hadi mungkin diterangkan ke kami terutama terkait dengan keselamatan jawaban anak begitu ya. Kalau tidak ada upload jawaban ini bagaimana cara biar jawaban anak bisa terupload begitu ya. Makasih, itu aja Pak Aci ya. Oke Pak, saya jawab langsung Pak. Jadi begini Pak, ketika Bapak melakukan assessment dengan semi online, dengan semi daring, tentunya seperti kita tahu bahwa soal dan jawaban itu adanya di server sekolah Pak. Melalui proses sinkronisasi, soal dan jawaban itu adanya di server sekolah. Nah, ketika siswa menjawab, maka jawabannya itu akan disimpan di server sekolah. Ini semi daring ya Pak ya, kita ulangi, semi daring. Ketika siswa menjawab, maka jawabannya ada di server sekolah. Nah, setelah semua siswa selesai dalam satu sesi, maka jawabannya akan kita kirim ke pusat. Begitu. Tentunya di proses pengiriman jawaban ke pusat itu ada dikhawatirkan ada gangguan. Sehingga untuk semi online kita diharapkan melakukan yang namanya backup. Ada backup .source, ada backup PHD, itu yang biasa dilakukan setiap UNBK. Nah, sekarang bagaimana ketika online? Nah, Bapak Ibu, seperti kita tahu, kalau online itu servernya tidak ada di sekolah. Jadi ketika siswa menjawab, maka jawabannya akan langsung disimpan di servernya pusat. Sehingga seperti yang tadi saya bilang, tidak ada upload jawaban, Pak. Hanya saja, tadi kalau saya lupa menunjukkan, mohon maaf, di sini, di server, di moda semi online, ini di paling bawah ada laporan pengolahan. Nah, di sini ada laporan pengolahan, Pak. Di laporan pengolahan ini,
Bapak bisa cetak jawabannya siswa. Bapak, jadi seperti UNBK, begitu selesai kita cetak laporan jawaban siswa, di situ ada jawaban siswa berderet semua jawabannya apa tanpa ada nilainya. Nah, jadi backupnya hanya ini Pak, backupnya untuk full online hanya ini, laporan pengolahan. Tapi kalau untuk backup upload jawaban itu nggak ada, karena jawaban siswa langsung dikirimkan ke server pusat Pak. Nah seperti itu Pak jawabannya Pak. Baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Acu. Ya, enggak Pak. Acu dari SMP ITB Miftahul Ulum. Izin bertanya Pak Acu. Ya, enggak Pak. Ya, untuk online Pak, itu apakah bisa satu sesi Pak? Jumlah siswanya 40, dibuat satu sesi. Kemungkinan kan kalau misalkan peraturannya 12 MB untuk 15 klien, berarti untuk 45 itu 36 Pak ya. Apakah bisa itu? Terus yang kedua, kita udah isi online itu, pas saya cek ini di web di Vervaltiknya tiba-tiba berubah jadi semi online gitu. Dan saya rubah lagi ke online tidak bisa. Padahal kemarin saya masih cek itu masih online Pak. Ini berubah sendiri atau gimana ya? Ya, terima kasih Pak. Oke Pak. Bapak mau satu sesi di full online silakan. Hanya saja memang Bapak harus menyiapkan bandwidth 12 kali 3 ya, kurang lebih sekitar 36. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak mengatur komputer proktornya Pak. Karena kalau 45 siswa, Bapak mau pakai berapa komputer proktor? Saran saya sih tetap 3 komputer proktor. Kenapa? Karena nanti kalau di ruangan 1 ada yang harus ke toilet, di ruangan 2 ada yang komputernya bermasalah, nanti Bapak akan agak repot di reset login. Gitu. Nah, jadi saran saya sih peruangannya tetap komputer proktornya masing-masing. Nah, nggak bisa satu laptop nggak akan kuat Pak ya? Kenapa Pak? Satu laptop untuk 40 klien nggak akan kuat ya Pak ya? Bisa? Bisa, cuman Bapak repot atau enggak gitu. Oh iya. Bisa Pak? Bisa ya? Masalahnya Bapak repot atau enggak itu aja. Karena kalau online kan hanya cukup tersambung dengan internet, maka udah beres gitu. Itu Pak. Nah yang berikutnya untuk yang Perval TIK, kalau Bapak mau mengajukan perubahan, Bapak harus menghubungi dulu yang memegang Perval TIK di kabupaten kotanya Pak. Nah, Bapak minta pembatalan dulu. Setelah dibatalkan, baru Bapak memindahkan modanya dari semi online ke online. Begitu Pak. Baik Pak. Ya, saya tambahkan Pak Adi. Kebetulan kan Pak, saya yang memang pegang Perval TIK-nya. Maksud saya nanti untuk simulasi ini biarkan pakai moda yang sudah ada dulu. Karena kan kemarin pun waktu kita di tanggal 15 itu sudah kita ganti pun tetap tidak masuk ke ANBK-nya tuh, masih belum berubah. 2-3 hari juga masih belum berubah. Nah, nanti kita akan coba buka kembali setelah simulasi dilaksanakan, baru kita adanya perubahan-perubahan di dalam modanya itu kira-kira Pak. Jadi kita fokuskan dulu nih ke simulasi. Kebetulan di Depok itu kita serentak Pak simulasinya. Untuk SMP kita di tanggal 1 Pak, jadi di periode kedua. Kemudian untuk yang SD itu serentak di tanggal 2. Jadi biar kita bisa memetakan kalau serentak begitu Pak. Jadi Bapak Ibu, bagi yang mau perbaikan setelah simulasi selesai baru kita perbaiki data kalau yang mau berubah datanya. Ya, apa baik, itu? Dari Kinderville Pak. Pak. Yuk. Enggak. Artinya kan tadi statusnya itu nggak bisa kita rubah lagi. Waktu itu memang
kita memang usahakan tanggal 15 dan saya dapat info dari Bapak servernya hang segala macam. Nah, dan saya baru cek lagi tadi ternyata masih statusnya memang mandiri. Sementara kan waktu awal kita dulu dapat infonya itu udah pilih semi online aja, tapi kita belum ngerti lah waktu itu. Tapi setelah kita ngerti harus semi online itu harus pakai server, jadinya kita harus rubah ke online. Nah, pas waktu ngerubah ke online ini yang jadi masalah. Kalau tidak bisa dirubah, dengan kata lain, nanti kami nggak bisa ikut ya Pak. Itu aja Pak. Maaf Pak, bukan tidak bisa ikut. Semuanya ikut Pak, boleh. Cuman modalnya itu, Bapak kalau pakai semi online, berarti harus menyiapkan server, kira-kira begitu. Tapi kalau modalnya online, itu Bapak tidak perlu menyiapkan server, cukup laptop dijadikan dengan sebagai Excelnya apa, proktornya lah, kira-kira begitu Pak. Nah, ini kan baru simulasi Pak, bukan geladi bersih. Jadi, dipastikan lagi, kita sudah dari awal Pak, bahwa semi online itu menggunakan server. Daring tidak menggunakan server. Kita sudah jauh-jauh hari Pak, sudah memberikan itu. Dan di Perpal TIK pun, di sana sudah ada Pak, namanya servernya harus seperti apa, komputernya harus seperti apa. Nah, sudah dijelaskan di sana. Mungkin informasi inilah yang tidak turun ke bawah, kira-kira begitu Pak. Ya, jadi memang Pak Kipli, waktu di tanggal 15 itu sangat luar biasa Pak. Masuk orang banyak di dalam webnya Perpal TIK. Sehingga kami yang ngelola itu susah masuknya gitu ya, untuk memperbaiki data itu. Itu karena aksesnya memang seperti itu. Jadi kita masih ada perbaikan, tadi Pak Hadi bilang masih ada perbaikan ke depannya ketika modalnya mau dirubah, ya mangga. Tapi kita tadi pastikan kita selesaikan yang ada dulu, karena di web ANBK pun sekarang sudah tidak bisa lagi merubah modalnya. Sudah ditutup sementara sampai tanggal 15 kalau nggak salah tadi Pak Hadi ya. Nah itu Pak, kira-kira begitu. Iya Pak. Jadi saya estimasi kira-kira kapan kita bisa nanti ngerubahnya Pak? Estimasi aja, bulan berapa, tanggal berapa gitu Pak? Perubahan yang bisa dilakukan nanti, itu aja. Pak, tadi saya sudah sampaikan, setelah simulasi berarti Bapak itu di tanggal 1 atau tanggal 2, baru kita akan buka Pak. Ya Pak ya? Oke. Terima kasih Pak. Oke. Pak tambahan, Pak Acu tambahan. Jadi Bapak Ibu kemarin Perpal TIK itu memang seperti yang Pak Acu bilang, memang luar biasa masalahnya, diserbu oleh seluruh kabupaten kota dan diserbu oleh seluruh provinsi. Memang kemarin ada masalah, penarikan data dari Perpal TIK ke web ANBK pun luar biasa berat kemarin itu. Tapi memang pusat sudah memutuskan seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang mau merubah, kalau Perpal TIK sih sekarang dibuka ya, Pak Haji ya, dibuka ya. Perpal TIK sekarang dibuka, hanya saja datanya ketika pindah ke web ANBK itu baru setelah simulasi Pak. Gitu. Nah, tahapannya kita ada yang namanya simulasi, ada yang namanya geladi bersih, dan ada pelaksanaan. Jadi kita ada tiga kategori pelaksanaan nih. Nah, di simulasi Bapak Ibu mengukur, menyiapkan alat yang Bapak Ibu punya di sekolah. Begitu juga dengan pusat. Pusat juga menyiapkan infrastruktur yang akan digunakan oleh mereka di pusat sana. Yang kedua, ketika geladi bersih itu diharapkan selain alat punya Bapak sudah siap, alat di pusat sudah siap, infrastrukturnya juga sudah oke, siswanya bisa mencoba. Begitu. Nah, setelah oke, geladi bersihnya dianggap oke, maka kita akan masuk ke pelaksanaan. Diharapkan dengan melalui simulasi dan melalui geladi,
di pelaksanaan nanti kita tidak akan menghadapi masalah yang berat. Diharapkan seperti itu. Karena Bapak Ibu seperti yang pernah mencoba simulasi skala besar yang kita lakukan di bulan Oktober, itu Bapak Ibu yang ikut simulasi bisa merasakan bagaimana susahnya mau ujian, begitu. Baru nyambung ke servernya saja udah down, begitu Pak. Nah, jadi kalaupun Bapak Ibu tidak bisa ikut simulasi, tidak usah khawatir karena Bapak Ibu masih bisa ikut gladi bersih. Begitu ya Pak ya? Assalamualaikum Pak, boleh tanya Pak Cu dari SD teman ya? Ya, mangga Pak. Yang pertama terkait bandwidth untuk yang daring. Kalau tidak salah kan 15 MB atau 12 MB gitu ya? 12 Pak. 12 ya. Nah, Ini udah balik Pak. Misalkan di sekolah itu ada 70 MB yang kita pakai nih. Nah, kalau kita bagi untuk sekitar 15 sampai 30 klien ternaung dalam satu WiFi yang kita punya, apakah itu memungkinkan atau setiap klien harus membawa handphone sebagai sebagai hotspot gitu, kemungkinan seperti itu. Kemudian satu lagi untuk penentuan siswa sebagai peserta atau sebagai klien di ruang yang mana, ruang 1 atau ruang 2 itu kira-kira penentuannya seperti apa ya Pak? Kurang lebih seperti itu Pak Cu. Terima kasih Pak Hadi juga. Ya Pak, jadi kalau yang tadi mungkin 36 itu murni ya Pak, dedicate Pak ya. Jadi dipastikan Bapak Ibu, anggap nih Bapak Ibu punya 70 Mbps itu kira-kira 70 Mbps itu dedicate apa bukan, gitu ya. Nah kemudian untuk pembagian sesi Pak, nanti akan ada di web ANBK-nya, sampai saat ini di web ANBK belum ada untuk pengaturan sesi. Nah nanti Bapak Ibu sendirilah yang mengatur si anak itu ada di sesi berapa dan di ruang berapa. Nanti ketika dibuka Pak, nanti kita akan infokan di grup gitu ya, cara untuk memindahkan anak ke ruangannya atau membagi sesinya lah, kira-kira gitu. Siap. Mungkin enggak Pak Adi ditambahkan saja. Ya betul Pak, betul. 36 untuk 45 peserta atau 12 MB untuk 15 komputer klien. Yang disyaratkannya adalah dedicated. Dedicated di sini artinya bukan, kalau kita mengartikannya dedicated di sini kan 1:1 Pak. Kita langganan internet 1:1. Memang itu lebih baik, tapi apabila Bapak Ibu tidak berlangganan yang dedicated, pengertian dedicatednya menurut informasi waktu pelatihan itu, bahwa ketika asesmen ini berlangsung, mohon internetnya itu dikhususkan untuk pelaksanaan asesmen. Jadi yang mau main YouTube, yang mau main apa-apa berhenti dulu lah, 2 hari berhenti. Semua internetnya semuanya diarahkan dulu ke ruangan asesmen. Seperti itu Pak. Kecuali kalau Bapak bisa ngatur bandwidth-nya ke ruangan ujian berapa, ke ruangan mana berapa, nah itu silakan. Gitu Pak. Terima kasih Pak Adi. Pak Cu dari Kinderville Pak Cu. Ya, mangga Pak. Punten Pak, untuk untuk pelaksanaannya, misal dalam pelaksanaannya itu terjadi padam lampu, otomatis kan nanti semua mati, komputer mati. Nah apabila mau melanjutkannya itu soal yang sudah diisi anak apa bisa dilanjutkan atau mengulang, itu yang pertama. Yang kedua, informasinya adalah SD maksimal melakukan 2 sesi di 1 hari. Nah, kira-kira untuk simulasi besok itu sudah langsung maksimal 2 sesi atau masih 3 sesi? Begitu ya. Pak Hadi dan Pak Acu, terima kasih. Saya jawab yang nomor 2 dulu Pak ya. Jadi kalau untuk simulasi besok Pak, tadi sudah dijelaskan sama Pak Hadi, sekolah wajib melaksanakan simulasi tetapi siswanya tidak wajib. Kalau siswanya yang datang nih Bapak Ibu
contoh hanya 2 yang diizinkan orang tuanya, ya 2 saja Pak. Yang penting sekolah tetap melaksanakan simulasinya gitu. Kalau siswanya kan tadi tidak diwajibkan. Kira-kira begitu Pak. Jadi tidak harus anaknya datang kalau untuk simulasi, tetapi nanti ketika geladi bersih dan yang utama tetap siswanya dihadirkan. Ya, baik Pak, baik. Tadi Untuk pertanyaan iya. pertamanya apa ya Pak? Lupa saya. Pertanyaan siswa itu mati bisa lampu. Bisa Mati melanjutkan lampu, oke. soal atau dari ulang lagi. Oke, sekaligus dengan yang tadi ada yang belum terjawab satu. Yang pertama ketika lagi ujian mati lampu atau ada kendala, selama Bapak Ibu kalau semi online, selama melakukan yang namanya prosedur transfer respon, maka jawabannya aman. Kalaupun jebol segala macam, insya Allah aman. Siswanya dapat melanjutkan ketika kendala itu berlangsung. Jadi kalau mati lampu di nomor 10, maka ketika nyala, dia melanjutkan di nomor 10. Waktunya juga tidak berkurang, Pak. Begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi, untuk pengaturan sesi, tadi belum terjawab. Untuk pengaturan sesi, pengaturan sesi siswa itu adanya di menu, menunya kebetulan belum muncul, tapi nanti di menu tersebut Bapak Ibu bisa melihat nama siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu akan menempatkannya di ruangan mana, di sesi berapa. Tentunya kalau Bapak Ibu siswanya 45, mau 3 sesi, Bapak Ibu tinggal ruangannya tetap, tinggal ngebagi 15 orang sesi 1, 15 orang sesi 2, 15 orang sesi 3. Nah, menu itu nanti ada di web ANBK. Pengaturannya ada di web ANBK. Hanya saja sampai sekarang tampilannya belum muncul, begitu. Tampilannya belum muncul. Tapi nanti biasanya menjelang simulasi akan tampil nama-nama siswanya. Begitu Pak, jawaban yang tadi punten kelewat. Itu kan untuk yang offline ya Pak, bisa melanjutkan di komputer yang awal. Nah, kalau yang